Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral, menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau tidak mau melakukan kejahatan jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin, aduh kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak,
Kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Alhaakumut takatsur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan. Persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu birabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu birabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun.
malaikat maut kesel bener, dilelepin terus di laut. Mampus lu sekalian.